Halo semuanya, welcome back to my podcast Bercerita. It's your host Natasha Branda, and in today's episode we'll be talking with Kadek Widya Gunawan yang biasa dipanggil Mas Widi. Halo Mas Widi, thank you banget hari ini udah mau diundang ke Bercerita. Apa kabar nih Mas Widi? Oke, terima kasih juga Mbak Brenda. Saya kabarnya baik dan terima kasih dikasih kesempatan untuk share ya di Bercerita ini. Mas, untuk sebelum kita mulai nih podcastnya, boleh nggak sih perkenalan diri dulu nih, supaya pendengar bisa tahu siapa sih Mas Widi ini? Oke, baik. Halo teman-teman Bercerita, perkenalkan nama saya Kadek Widya Gunawan. Bisa dipanggil Widi, dan saya adalah seorang psikolog klinis yang saat ini berpraktek di daerah Jakarta, Jabodetabek sih tempatnya. Jadi saya berpraktek baik online maupun offline seperti itu. Oke, berarti kalau Mas Widi kira-kira udah dalam bidang ini udah berapa tahun nih Mas? Oke, kalau sebagai psikolog sendiri, saya itu lulusan 2020 gitu. Pertengahan ya, Agustus 2020 dari Universitas Indonesia untuk mengambil S2 profesi psikolog klinis di sana. Namun sebelumnya pun saya juga berkecimpung di bidang kesehatan mental, diawali sebagai asisten psikolog waktu itu di tahun 2016, kemudian 2017 menjadi mindfulness coach gitu. Awalnya saya bekerja di Yogyakarta gitu. I see. Berarti sebenarnya emang udah lama juga berkecimpung di sini dan berarti pasti dari umur juga kan Mas pasti bisa relate nih ke anak-anak muda karena kebanyakan yang dengar podcast ini anak-anak muda nih Mas. Oke. Ya, saya pun ini ya seneng kalau bisa share dengan teman-teman yang sama-sama masih muda nih. Benar. Mas, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, aku pengen tahu deh Mas, kalau misalnya dari observasi Mas gitu ya sebagai psikolog itu kira-kira sekarang bagaimana sih situasi mental health, apalagi kan dengan situasi pandemi gitu ya, pengen tahu sih. Oke, kalau bisa dibilang sih di situasi pandemi ini ya, kalau kita flashback ke tahun lalu, start dari 2020, bulan Maret tepatnya, pandemi masuk ke Indonesia, dan hingga sekarang. Nah, kalau bisa dibilang kondisi kesehatan mental di Indonesia, apalagi anak-anak muda, pastinya sangat berpengaruh gitu. Nah, cuman memang pengaruhnya itu ya, banyak yang akhirnya merasa bahwa dirinya merasa tidak nyaman ketika harus menghabiskan banyak waktu di rumah atau mungkin studying from home bagi mungkin teman-teman yang masih sekolah atau mahasiswa, ataupun buat teman-teman yang udah bekerja mereka work from home gitu ya, dalam waktu yang cukup lama di sini gitu. Dan bahkan beberapa teman-teman juga kan sempat ada mungkin yang kehilangan pekerjaan, terus ada masalah finansial di situ, kemudian yang mana pasti akan menambah ya atau berdampak terhadap kesehatan mentalnya gitu, menambah stres gitu kan. Terus mungkin ada yang mulai hilang harapan, terus setiap hari kita pun sering banget ya dulu mendengar yang namanya berita-berita yang cukup negatif gitu atau berita buruk ya gitu, seperti ya kondisi pandemi makin menyebar, terus banyak yang meninggal gitu, terus kesulitan yang dihadapi oleh garda terdepan yaitu tenaga kesehatan gitu. Mungkin juga banyak teman-teman yang kehilangan rekan, teman, sanak saudara ataupun anggota keluarga inti selama pandemi ini. Yang pasti pun itu akan menimbulkan duka yang cukup dalam ya, atau perasaan sedih yang pastinya juga berpengaruh terhadap kesehatan mental gitu, seperti grieving, terus depresi, perasaan cemas atau was-was, karena kita sendiri pun tidak tahu sampai kapan kondisi pandemi ini akan benar-benar berakhir, sampai kapan pandemi ini benar-benar akan selesai gitu kan. Nah, namun di sisi lain ya memang ya kalau kita lihat banyak mungkin anak-anak muda selama pandemi ini mereka mengeluhkan soal kesehatan mentalnya gitu kan. Jadi banyak yang melapor, banyak yang mencari pertolongan gitu kan. Namun ya
kita bisa lihat ini dari dua sisi gitu. Meskipun kondisi kesehatan mental itu atau isu-isu kesehatan mental meningkat selama pandemi ini, namun itu tidak seluruhnya berarti negatif gitu ya bagi kehidupan kita gitu, kehidupan di Indonesia. Di sisi lain itu menandakan bahwa anak-anak muda gitu selama masa pandemi ini mereka lebih aware gitu terkait dengan isu-isu kesehatan mental. Ya meskipun akibatnya report atau pelaporan terkait masalah kesehatan mental ini meningkat selama pandemi, namun di sisi lain awareness juga meningkat di situ. Mereka melapor, mereka mencari bantuan, mereka mencari pertolongan gitu kan untuk menuntaskan, menyelesaikan ya, atau untuk mencari cara untuk coping atau deal dengan kesehatan mental ini, isu-isu kesehatan mental. Sehingga ya di sisi lain meskipun grafik pelaporannya meningkat gitu ya, namun di sisi lain kita masih bisa optimis bahwa oke, ketika banyak yang sadar, banyak yang mencari bantuan atau pertolongan, nanti grafiknya akan melandai kemudian turun sehingga mungkin grafiknya akan menjadi berbentuk seperti lonceng ya gitu. Jadi satu titik meningkat, kemudian landai, lalu menurun karena yang mencari bantuan atau yang melapor tentang masalah kesehatan mental ini, mereka mencari bantuan, memperoleh bantuan hingga akhirnya kondisinya membaik gitu. Jadi ada penyelesaian masalah juga di situ Benar sebenarnya. sih. Nah, kalau tadi kan Mas sempat sebut soal self awareness. Nah, artinya berarti ini ada hubungannya juga sama kayak self love and self care. Kira-kira boleh nggak sih Mas dijelasin kayak konsep self love dan self care ini tuh seperti apa gitu mungkin? Oke, jadi memang benar banget ya, awareness itu akan membawa kita lebih ke menyadari kondisi diri, sehingga kita akan mengarah ke yang namanya self-love dan self-care gitu. Nah, kalau self-love itu kan perasaan bahwa diri kita berharga, kita mengapresiasi diri kita yang berharga ini gitu. Mungkin kita mengapresiasi orang yang penting atau dekat dengan kita. Nah, jadi ya memperlakukan diri kita dengan baik gitu, sebagaimana kita memperlakukan orang lain gitu yang juga dekat dengan diri kita. Nah, itu kan konsep dari self love. Dan pada dasarnya sih self care itu yang paling minimal adalah kita tetap bisa menjaga makanan ya, pola makan, terus pola tidur gitu kan, istirahat gitu. Sama ya kebersihan diri, self hygiene gitu kan. Nah, itu yang paling minimal atau basic gitu. Untuk yang lainnya, untuk tambahan seperti aktivitas yang kita senangi, terus kayak tadi ya aromaterapi, luluran gitu kan. Nah, itu bentuk tambahannya gitu yang mungkin akan semakin memperkuat self care dan self love kita gitu. Nah, sih, tapi udah pasti si self care ini tuh pastinya genderless ya Mas, karena self care ini sebagai bentuk Betul. action untuk kita sebagai human being. Bisa juga untuk cowok-cowok gitu kan? Betul. Misal kalau self care bagi cowok-cowok ya mungkin dia nge-gym gitu atau enggak aktivitas diperbanyak meskipun masih sulit untuk keluar rumah atau masih belum berani, ya kan ada beberapa mungkin aktivitas olahraga yang masih bisa dilakukan di lingkungan sekitar rumah gitu kan. Benar-benar. Misal yang cowok-cowok punya dumbbell gitu kan misalnya gunakan tiap Workout di rumah hari. ya. Betul gitu. Ada juga yang skincare cowok kan juga sekarang udah makin banyak nih. Benar Betul sih. gitu. Merawat Mas, penampilan gitu kan bagi benar sih. cowok-cowok. Mas, aku pengen nanya nih, kan tadi kita udah ngobrolin soal self love, self care dan Mhm, self awareness. Kira-kira mhm. seberapa pentingnya sih self care dalam kehidupan kita gitu? Seberapa Oke. pentingnya? Terus ada berapa Mhm. macam? Oke, kalau kita membahas seberapa pentingnya dalam kehidupan kita gitu. Nah, itu merupakan hal yang mungkin bisa dibilang basic ya, self care tadi yang paling dasar banget itu ya kita tetap menjaga pola makan, pola tidur ya, istirahat sama yang namanya ini ya, kebersihan diri gitu. Nah, itu kan dasar banget ya. Nah, Betul. lalu kalau self love sendiri gitu. Nah, self love itu juga penting untuk ya membangun perasaan positif terhadap diri. Karena bayangkan ketika kita tidak punya self love, ketika terjadi situasi yang tidak menguntungkan atau situasi krisis bagi diri kita, kita malah akan menyalahkan diri sendiri, merasa diri nggak berguna, nggak bisa apa-apa,
apa gitu. Terus akhirnya karena pikiran yang seperti itu tentunya kita akan mulai mengabaikan yang self care basic tadi ya. Kita jadi Benar. makannya sembarangan atau bahkan gak makan gitu kan, menghukum diri, self punishment gitu. Terus mandinya juga jadi yang nggak teratur karena berpikir nggak ada yang baik dari diri saya gitu, kenapa Saya sih nggak harus deserve untuk bersih dapat hal-hal gitu. yang baik gitu ya. Betul gitu kan. Terus istirahat apalagi kalau dipenuhi pikiran negatif, nggak akan ada waktu bagi kita untuk merasa rileks, santai atau istirahat yang cukup. Berarti ini self care sangat penting untuk membantu kita cope supaya kita jadi resilient gitu ya. Kita bisa keep going dalam Betul. kehidupan kita gitu ya. Betul. Nah, terus Seperti ada itu. berapa macam tuh Mas self care itu? Kan maksudnya orang tuh Oke. macam-macam ya kegiatannya. Cuma kayaknya Betul. kemarin kita sempat ngobrol nih, ada beberapa kelompok Mm-mm. yang bisa sum up Mm-mm. aktivitas-aktivitas ini gitu. Betul. Nah, jadi kalau kita berbicara soal ada berapa macam gitu, mungkin kita bisa menggunakan akronim ya. Ada akronim namanya SERIN gitu, jadi tulisannya SERENE, SERIN gitu. Nah, sebenarnya ini merupakan akronim yang digunakan untuk mengkategorikan ya beberapa aktivitas yang bisa kita coba lakukan dalam rangka melawan depresi. Jadi salah satu treatment untuk depresi itu ada namanya behavioral activation, yaitu meningkatkan aktivitas kita sebagai individu gitu kan. Karena kalau orang depresi kan lebih banyak pasifnya, diemnya, bersedihnya, mengurung diri mungkin. Sehingga untuk melawan atau deal dengan situasi depres itu memang kita perlu untuk membuat diri merasa lebih baik dengan beraktivitas gitu. Nah, SERIN itu adalah kategori atau pilihan aktivitas. Namun ini juga bisa digunakan dalam konteks umum untuk yang mengkategorikan self love tadi gitu. Karena basically self love dan self care ini ya adalah hal yang bisa kita lakukan atau aktivitas yang bisa kita lakukan untuk membuat diri merasa lebih baik, berharga, dan juga dalam rangka merawat diri kita gitu kan. Nah, SERIN itu apa saja gitu. Jadi S yang pertama itu sosial. Jadi aktivitas sosial atau social activities gitu. Misalnya ya sesederhana kalau di pandemi ini berapa kali sih kita pernah ngobrol dengan teman via video call atau ada diskusi tersendiri atau sharing cerita pengalaman selama masa pandemi ini gitu. Nah, kadang kalau kita jarang melakukan itu, mungkin kita akan jenuh sendiri gitu kan. Kita merasa benar-benar sendirian di situasi pandemi, apalagi udah hampir 2 tahun ya gitu kan. Lonely lah ya, sepi lah ya. Iya gitu. Dan ya loneliness itu akan menginduce feeling of depression gitu kan, karena sendirian. Karena kalau kita sendirian, kita akan mudah banget menjudge diri negatif ataupun kita akan mudah banget merasa cemas dengan berbagai hal yang berputar di pikiran kita gitu. Jadi setelah habis sosial, kita akan ketemu yang kedua gitu. Nah, ini adalah entertainment gitu atau enggak sesuatu yang menghibur diri. Nah, menghibur diri itu kalau di kategori SERIN ini lebih ke ya nggak apa-apa. Kadang kita emang perlu pasif tapi tetap bisa menghibur diri. Misal banyak kan teman-teman yang mungkin selama pandemi ini langganan ini ya langganan streaming gitu untuk Netflix gitu-gitu series, ya. untuk TV, iya seperti itu atau enggak ya mendengarkan musik sambil santai. Kita berusaha untuk relax di situ gitu. Tadi ya hiburan yang bisa kita nikmati meskipun badan kita pasif ya gitu. Itu yang E-nya gitu. Lalu setelah E ada R gitu kan. R ini sama, kategorinya entertainment, tapi R ini adalah singkatan dari rekreasional. Nah, aktivitas rekreasional di sini yang dimaksud adalah lebih ke aktivitas di luar ruangan gitu. Karena kan ini pandemi ya, kita banyak banget menghabiskan waktu di dalam kamar atau enggak di ruang kerja gitu misalnya. Nah, ada nggak sih aktivitas yang masih bisa kita lakukan di sekitar rumah, di halaman seperti itu atau enggak ya keluar keliling kompleks sebentar gitu kan gitu tentunya dengan tetap menjaga Protokol prokes gitu kesehatan ya. ya. Betul. Ya, berarti Dan mungkin di kayak situ kalau sih cuma duduk di depan misalnya, cuma duduk aja ngeliatin taman tanpa harus yang bergerak lari-lari misalnya itu
termasuk rekreasional juga ya, Mas? Nah, itu bisa termasuk gitu. Tapi tergantung dari bagaimana cara kita memaknainya. Karena nanti di Hmm. Sherin ini kita juga ada eksistensial gitu. Oh Kadang iya. itu kan ini ya, orang duduk menatap taman di depan, menikmati langit sore gitu, kayak anak-anak indie gitu kan. Nah, kadang itu adalah cara mereka untuk merasa dekat dengan alam gitu kan. Nah, itu Hmm. mungkin masuknya bisa ke eksistensial Tag nanti lain nih gitu. ya. Berarti Heeh, tadi betul. rekreasional. Habis itu apa tuh lagi tuh, Mas? Habis itu yang kedua nih ya, educational gitu. Nah, ketika mendengar kata educational mungkin banyak orang yang akan merasa, "Ah, itu mah bukan merawat diri, itu membuat pusing diri," gitu kan mungkin. Tapi jangan salah gitu. Mungkin ada beberapa orang nih di antara kita gitu, ketika pandemi ini mereka merasa bosan, merasa jenuh, Mm-mm. mereka malah berusaha untuk mempelajari skill baru. Mungkin yang Hmm. sebelumnya nggak bisa main musik, mereka putusin untuk, "Wah, saya main musik deh, nyari kelas online ataupun lihat tutorial online gitu, Iya, terus iya. dicoba gitu kan." Nah, itu pun masuknya educational gitu. Jadi nggak harus education atau pendidikan yang resmi di sini, yang otodidak pun bisa itu. Intinya adalah ketika kita interest dengan sesuatu, kita mencari tahu lebih banyak tentang hal itu dari berbagai sumber media, baik secara sendiri atau bertanya pada yang ahli gitu kan, dan mencobanya gitu, dan menguasai skill atau pengetahuan yang belum kita punya dan kita memang tertarik untuk melakukan itu gitu. Dengan dasarnya bahwa kita pengen self improve gitu ya, makanya kita pengen Iya, belajar lebih betul. lagi gitu ya. Oke. Betul sekali. Habis educational diserin muncul N nih gitu. Nah, N ini apa sih? Itu adalah nurturance gitu. Nah, nurturance ini adalah aktivitas terkait dengan pengasuhan ya gitu. Hmm. Nah, dan pengasuhan ini bisa juga selain dengan ya self care yang basic kita jaga untuk merawat diri ya atau mengasuh diri Mm-mm. ibaratnya, kita juga bisa nurture lingkungan dengan cara apa? Mungkin kegiatan berkebun, bagi yang hobi berkebun, atau at least kita karena waktunya banyak di rumah, kita ya mempelajari atau kita mencoba mempraktekkan ya mendaur ulang demi menjaga lingkungan. Hmm. Jadi motivasinya lebih ke ya merawat gitu, entah diri, entah lingkungan sekitar. Ataupun kalau di rumah kita punya hewan peliharaan nih, bisa mungkin kucing atau anjing gitu, atau burung, ikan gitu. Ya kita merawat mereka gitu, membersihkan mereka gitu. Kalau kucing, anjing dimandiin bisa gitu kan gitu. Kalau ikan mungkin malah kalau ada waktu kita dekor juga nih Bener. akuariumnya biar lebih hidup kelihatan. Aquascape gitu ya. Iya, betul Banyak sih banget. teman-teman aku yang mulai kayak aquascaping, terus Mhm, misalnya berkebun, tiba-tiba mereka mhm. tanamannya jadi banyak gitu kan. Heeh, betul. Nah, itu kan Oke. aktivitas terkait nurturance atau merawat gitu ya. Karena kan dengan merawat mungkin merawat lingkungan kita, kita Mm, juga mungkin ada kepuasan tersendiri atau itu betul. sebagai cara kita untuk merawat diri juga gitu kan, sadar ke diri. Kalau lingkungannya baik, lingkungannya bagus, lingkungan menyenangkan gitu kan, itu berarti kita juga merawat kesehatan mental kita gitu secara nggak Hmm. langsung ya. Mungkin kayak ada Itu dari perasaan semacam self actualization juga kali ya Mas, untuk accomplish iya, something gitu ya. betul gitu kan. Jadi ya dari perasaan itu ya itu akan membantu kita untuk ya lebih bisa merasa positif atau deal dengan situasi krisis seperti misalnya pandemi ini gitu. Hmm, oke. Nah, berarti Terus terakhir yang tadi eksistensial itu ya Mas? iya betul sekali Mbak Gimana Brenda. tuh Mas? Jadi eksistensial ini bisa bermacam-macam ya. Ini Mm-mm. lebih ke bagaimana sih cara kita untuk ya merasakan bahwa kita itu bagian ya, bagian dari suatu lingkungan, suatu sistem di mana di luar kita itu kita dikontrol dan diawasi oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita gitu kan. Misalnya apa gitu dalam religiusitas itu dalam agama kita mengenal adanya Tuhan gitu. Mm-mm. Gimana cara kita mungkin merasa terkoneksi itu dengan lingkungan dan dengan
Tuhan seperti itu. Nah, itu eksistensial ya. Kita ada dan kita memiliki makna tertentu dalam hidup. Contohnya kalau eksistensial ini bisa ya spiritual universal ya yang diambil seperti tadi gitu. Misalnya duduk di teras gitu kan, sore-sore menatap langit sore, merenung gitu, ada hal positif yang dirasakan terhadap diri bahwa oh iya ya, meskipun saya di posisi pandemi gitu, saya masih bisa merasa tenang saat ini. Ya, saya bersyukur pada yang di atas yaitu Tuhan ataukah ya the highest power gitu kan. Nah, ini juga bisa dibawa ke konsep religiusitas gitu, keagamaan gitu. Bagaimana cara kita cope atau merawat diri secara mental, misalnya ya dengan melakukan aktivitas keagamaan, kita berdoa, kita bersyukur gitu. Nah, itu yang terkait dengan eksistensial. Bagaimana cara kita memaknai hidup kita dan apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Kalau misalnya kayak journaling gitu Mas, itu kan semacam kegiatan yang reflektif juga ya. Kita sambil nulis, kita sambil mikir Betul. tentang diri kita, kira-kira itu masuknya ke eksistensial gitu ya? Oke. Nah, reflective thinking itu bisa masuk ke eksistensial gitu. Tergantung dari untuk apa sih niat kita melakukan journaling. Untuk mengenal diri juga bisa kan, emosi gitu. Nah, itu eksistensial juga, lebih paham kondisi diri kita. Bahwa ya kita ini ya bagian dari ya lingkungan, bagian dari sistem yang jauh lebih besar gitu kan. Karenanya kita perlu sadar dengan diri kita gitu. Bener sih. Jadi balik lagi ke self awareness Mhm, gitu ya. betul. I see. Mas, ini kan tadi ada banyak nih, tadi ada 6 Mhm, kelompok. Nah, gimana sih cara kitanya tahu cara memprioritaskan, benda-benda atau aktivitas-aktivitas ini gitu loh, untuk kita lakuin oke. gitu. Mana terus juga mana yang gimana cara kita tahu yang mana yang paling cocok buat kita? Oke, nah benar banget. Ya kan ada banyak ya opsinya, bahkan mungkin di luar ini kalau lihat sumber lain mungkin ada kategori yang berbeda gitu kan. Bener, dan ada juga kan Nggak orang yang apa-apa. nggak tahu interest-nya apa misalnya. Heeh, betul. Jadi memang, langkah awal untuk kita bisa melakukan yang namanya self care, kemudian mungkin self love di sini adalah kita mengenal diri kita dengan baik dulu gitu. Bagaimana cara kita mengenal diri itu? Perhatikan 3 hal gitu ya, Mhm. yang mungkin sesuai dengan diri kita. Pertama, kita perhatikan apa sih yang kita butuhkan gitu. Karena kan banyak yang salah kaprah ya, banyak yang Mhm. menganggap bahwa, oh, self-care itu harus banyak modalnya, harus seperti Mmm, ini, harus seperti itu, harus ke hotel, harus terlihat liburan, iya iya iya, senang-senang bener gitu bener. kan. Nah, balik lagi, pertama perhatikan kebutuhan kita. Sebenarnya kita benar-benar butuh itu atau itu hanya keinginan gitu kan? Mmm, Itu needs atau just, kita wanting to do something gitu, yang bener buat sih. kita merasa penting atau puas gitu. Nah, disarankan sih untuk memilih aktivitas ini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya kita ngerasa, "Aduh, saya kok kayaknya terlalu overwork ya karena Mmm, pandemi ini work from home," atau gimana, oh mhm. mungkin di saat ini karena kita butuhnya hiburan selingan, ya kita bisa mulai dengan entertainment dulu gitu. Mhm, Oke, saya kalau beraktivitas capek karena kerja mulu gitu kan rasanya, ya udah nggak apa-apa, pasif, rebahan, atau santai di sofa gitu. Ya nikmati drama, series gitu kan, atau apapun, streaming, atau dengerin musik gitu, untuk kita bisa rileks, santai sejenak. Nah itu berdasarkan kebutuhan gitu. Ya mungkin juga ada kebutuhan untuk liburan atau mmm, holiday. Kan, akhir-akhir ini juga cukup ngetren ya work from Bali gitu iya ya. bener bener, aduh. Banyak yang mau gitu kan. Nah, kita lihat di situ. Kalau kita emang butuh itu, kita cek lagi aspek yang kedua. Jadi sebenarnya ada Mmm, 3 hal sih yang perlu kita perhatikan untuk tahu yang mana yang paling pas atau sesuai dengan kita. mhm, Yang pertama itu adalah kebutuhan gitu. Nah, kalau kita butuh entertainment, kita butuh, holiday, traveling, atau rekreasi gitu,
ya boleh dilakukan, asalkan sesuai dengan yang kedua, kemampuan kita. Betul. Nah, seberapa kita mampu, seberapa sumber daya yang kita miliki. Karena kan akhir-akhir ini ngetren work from Bali. Nah, kita bisa afford itu atau enggak gitu. Jangan sampai misalnya kita mau work from Bali ya, kita merasa butuh itu, kita emang perlu recreating. Ya silakan, tapi jangan sampai kita berangkat dengan modal nekat gitu. Kita pakai tabungan kita yang cukup banyak untuk survive dan hidup di sana mungkin selama beberapa bulan dan bekerja. Kalau memang itu masih sesuai dengan range yang kita bisa afford ya, bisa kita sesuaikan gitu kan, ya udah silakan. Tapi jangan sampai kita memaksakan untuk melakukan hal itu. Karena kalau kita memaksakan melakukan self care dengan mengeluarkan biaya sendiri gitu ya, yang cukup besar, ujung-ujungnya kita nggak akan menikmatin karena habis itu mungkin kita menikmatinya sejenak, habis itu stres lagi. Aduh, Nyesel biayanya ya. banyak habis gitu, ada penyesalan gitu. Sehingga Malah jadi penting sekali stres. di sini. Gitu. Jadi penting sekali di sini memperhatikan satu kebutuhan, kedua kemampuan kita, batasan kita sampai mana gitu kan. Benar sih. Terus yang ketiga ini juga nggak kalah penting. Nah, yang ketiga ini apakah aktivitas self care itu benar-benar hal yang sesuai dengan minat kita, benar-benar kita enjoy gitu. Jadi sesuai dengan minat gitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita, sesuaikan dengan kemampuan kita, sesuaikan dengan minat kita untuk menjamin bahwa hal itu benar-benar membuat kita merasa senang, nyaman, happy gitu. Jangan sampai setelah itu nih gitu kita merasa menyesal melakukan hal itu gitu kan. Jangan Nah, sampai tapi cuma ya memang gara-gara tren misalnya ya, kayaknya keren deh itu betul. gitu kan. Terus maksain. Betul. Betul banget gitu. Dan tadi benar juga ya kata Mbak Brenda bahwa ya ada orang yang nggak tahu nih maunya apa, minatnya apa gitu. Iya. Oke, kan yang ketiga tadi minat ya. Nah, gimana sih kalau misalnya kita bingung nih minat kita apa? Coba dulu, coba lakukan hal yang mungkin satu, kita rasa kita butuh, tapi dalam range yang affordable bagi kita, atau mungkin nggak membutuhkan biaya tambahan, itu atau ya kalau perlu biaya tambahan ya nggak begitu banyak, karena kalau udah terlanjur banyak tapi ternyata kita nggak minat, nyesel gitu kan. Benar. Terus Nah, jadi baru kita paksain. coba lihat, betul. Jadi yang simple aja gitu, misalnya kalau kita emang perlu selingan sebentar, kita perlu entertainment, ya udah gitu, dengerin musik atau nonton gitu. Kalau ada uang gitu atau ya biaya untuk langganan streaming service, ya udah coba aja gitu. Kan juga nggak terlalu mahal ya, pasti cukup affordable dan tidak terlalu membebani finansial kita gitu. Gitu. Jangan sampai misalnya, waduh kita buru-buru pindah ke suatu tempat nih untuk kerja dari situ karena lagi ngetren. Ternyata udah biayanya bengkak, nanti produktivitas juga menurun gitu kan. Benar sih, jangan sampai kita melakukan sesuatu karena ngelihat itu ngetren, terus kita invest, kita beli ini, beli itu gitu ya, terus begitu tapi pas di akhirnya kayak, gue sebenarnya nggak happy deh, tapi gue udah keburu beli nih gitu kan. Betul. Nah tapi menarik nih, tadi kan Mas Widi sempat bilang bahwa tiga aspek ini harus linear, kecuali kalau misalnya memang tadi nggak tahu interestnya apa, itu kan berarti harus trial and error gitu ya. Tapi gimana kalau misalnya ada orang yang ngerasa gue nggak deserve untuk self care deh, atau kayak atau bahkan orang yang ngerasa harus self care terus gitu, jadi kayak atas nama self care jadi kayak self indulge gitu, jadi kayak ntar menunda pekerjaan atau hal-hal misalnya kayak dalam hubungan sama orang lain misalnya kayak ya pokoknya gue aja gitu, jadi kayak gimana tuh cara kita membalance keduanya itu. Ini ada bagian dari pertanyaan, ada teman-teman di Instagram yang sempat tanya ini nih Mas, gitu gimana cara kita balance? Oke, untuk balance ya, jadi kita merasa nggak deserve self care sama ya kita terlalu istilahnya jor-joran lah ya. Benar, over. Self-care over banget sampai jadinya mungkin lebih ke egois ya gitu atau selfish. Oke. Nah,
apabila kondisinya seperti ini gitu ya, yang pertama kan kondisi di mana kita itu merasa kita nggak deserve gitu, kita nggak berhak untuk melakukan itu. Nah, itu berarti ya kita ada di fase di mana memang mungkin saja kita lagi ada stres berat, kita negatif banget tentang diri gitu ya, gejala-gejala depresi mungkin gitu. Karena kan kita mengkritik diri dengan cukup keras ya, kita bilang pada diri kita nggak pantas untuk self care, kita nggak pantas untuk merawat diri, kita nggak pantas untuk tampil bersih rapi gitu kan. Nah berarti ada itu yang cukup serius di situ gitu kan. Nah, tapi nggak pantasnya kita merasa negatif tentang diri, kita merasa sangat nggak pantas untuk self care atau self love, kita bisa cek dengan yang basic tadi dulu gitu. Apakah kita masih bisa mengusahakan diri kita untuk makannya teratur dulu, tidurnya cukup gitu kan, atau ya kebersihan dirinya cukup jaga nggak gitu. Nah, itu dulu yang berusaha kita maintain gitu. Karena kalau itu pun sampai loss ya udah makan nggak teratur, tidur juga mungkin kebalik ya, harusnya tidur malam jadinya tidur siang sampai sore, bangun baru malam gitu kan. Terus apalagi jarang mandi, jarang menjaga kebersihan. Di situasi pandemi pula gitu kan. Itu ya kita mengekspos diri ke virus yang berbahaya ini gitu kan. Malah makin terpuruk gitu ya. Iya, makin terpuruk. Sehingga ya kalau kita merasa emang nggak pantas, minimal yang basic dulu deh gitu, kita maintenance. Sambil nanti mungkin kalau merasa perlu bantuan profesional nggak apa-apa gitu. Bantuan profesional banyak kok tersedia di situasi pandemi gitu kan. Dan banyak juga yang ngadain konseling online dan gratis gitu kan. Dari pemerintah juga ada, dari organisasi profesi juga ada gitu. Jadi manfaatkanlah dengan baik gitu. Nah, kemudian bagaimana sih kalau ketemu yang sebaliknya gitu. Terlalu over gitu. Oke. Nah, ketika yang terlalu over gitu, kita kan taunya over atau enggak itu dari mana biasanya? Sosial media pasti gitu. Nah, meskipun seorang posting something di sosial media, ya kita akan pernah tahu intensinya apa gitu kan, apakah hanya flexing gitu, ngikutin tren, atau ingin menunjukkan bahwa ya saya melakukan self care gitu, self care terhadap kesehatan mental dan diri saya. Motivasi orang beda-beda gitu, dan akan sangat sulit kalau kita hanya menerka-nerka gitu kan. Nah, kan tetapi ketika dia terlalu over, yang dirugikan sebenarnya siapa? Lebih banyak dirinya sendiri gitu. Kita yang melihatnya ya mungkin ada rasa mungkin envy ya, jealousy juga. Kok dia bisa ya menikmati hidup di situasi pandemi kayak gini gitu. Ya mungkin ada yang ngomong seperti itu dalam hati gitu, ataupun langsung membandingkan ya, meng-compare dirinya dengan orang itu. Nah, saran saya sih ketika itu terjadi lebih baik kita ngasih time out untuk akses ke sosial media gitu. Kenapa? Kadang sosial media itu sumber stres karena kita meng-compare diri dengan orang, sumber kita merasa down. Misal cerita yang sederhana. Misalnya lulus di saat pandemi. Wah, lulus di saat pandemi itu angkatan pandemi ya, tantangan banget gitu. Lapangan kerja mungkin sulit gitu ya. Kalau dulu mungkin lulus ada job fair di Career Development Center, sekarang nggak ada, online gitu. Dan untuk rekrutmennya juga mungkin karena kondisi pandemi banyak juga perusahaan yang malah mengurangi gitu kan jumlah karyawan gitu atau mungkin tutup, sehingga ya kesempatan bekerja jadi makin turun. Nah, kalau kita misalnya belum bekerja, kita banyak ngelihat di sosmed gitu kan. Terus teman-teman kita, oh ada yang sudah bekerja, ada yang bahkan bisa berpakaian rapi segala macam, bahkan work from Bali ya, dibiayain tempat kerja yang mungkin kita akan merasa iri di situ, kita compare dengan hidup kita jadinya langsung negatif gitu kan, merasa nggak deserve apa-apa lagi, ya udah gitu, batasin akses sosial media gitu, lakukan yang mungkin sharing tadi gitu. Nah, tapi bagaimana kalau kita yang melakukan itu? Benar, kadang-kadang susah sadarnya kan.
Nah, ketika kita melakukan itu, tapi memang di satu titik kita sadar bahwa, wah ini bukan perilaku yang baik, ini lebih ke flexing gitu. Orang pun nggak akan jadi termotivasi ya kalau kita hanya terus-menerus posting foto kita lagi liburan, lagi mewah-mewah segala macam gitu. Apa sih niat kita? Ya balik ke niat awal. Kalau memang kita maunya pamer ya udah itu hidupnya itu hidup yang kita pilih gitu dan terima Iya. konsekuensinya gitu kan. Ada hujatan, mungkin ada hater orang yang nggak suka gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya niat awal kita adalah kita mau share tentang pengalaman kita merawat diri untuk memotivasi orang orang lain ya gitu. Nah, kita perlu melihat, oke, gambarnya jangan yang menunjukkan something yang hedonistis banget gitu. Tunjukkan yang wajar-wajar saja, terus ya berikan kalimat ya, self-care itu penting gitu, nggak apa-apa kalau misalnya kamu lagi banyak kesulitan gitu, tapi jangan sampai kamu sampai berpikir bahwa kamu nggak deserve something yang good untuk diri sendiri. Kalau misalnya ada masalah finansial gitu, lakukanlah semampunya dulu. Nah, jadi ya postingannya juga harus dimoderate ya gitu. Kalau kita emang mau ngasih motivasi. Karena banyak banget sih kayak postingan-postingan yang menunjukkan dia liburan, mungkin di kolam renang atau di mana itu. Caption-nya mungkin self-care itu penting loh. Nah, itu nggak akan memotivasi siapapun gitu. Itu kayak ya lu enak gitu ya. Heeh, betul gitu. Jadi ya Iya, perlu iya, iya, iya. kesadaran Pasti ada diri yang mikir juga gitu lah ya. gitu. Benar. Nah, tadi kan itu Dan ya masalah ke kayak hedonisme, Mas. Kalau misalnya ini masalah time management misalnya, kita nganggap bahwa ya for the sake of self care kita tidak melakukan yang sebenarnya responsibility kita gitu loh. Antara misalnya pekerjaan atau kita belajar atau bahkan misalnya hubungan sama orang lain misalnya gitu. Oke, jadi mungkin waktunya malah habis untuk yang dalam tanda kutip yang dimaksud self-care tadi ya gitu. Benar. Nah, kalau waktunya lebih banyak habis di situ gitu, berarti kan prioritas kita ya kacau gitu. Nah, misal ya, kalau kita memang ada tanggung jawab, baik pekerjaan, baik finansial, baik terhadap keluarga, tapi kita malah lebih fokus ke yang namanya self-care. Nah, di sini kita bisa cek apakah ini memang uh, egonya kita gitu, egoisme kita atau selfishnya kita sehingga mengabaikan gitu, ataukah kita masih ada usaha nih untuk oke, saya perlu waktu misalnya sejam, saya self care dulu, saya istirahat, nanti saya follow up lagi gitu. Apakah seperti itu? Gitu kan? Nah, yang paling baik sih kita disarankan menyeimbangkan ya gitu. Misal di situasi seperti ini kita lebih banyak di rumah, pastinya anggota keluarga ada di rumah gitu. Nah, dan saya pun mengakui ya, ketika kita banyak menghabiskan waktu di rumah, kadang-kala nih ada isu-isu yang mungkin dulu kita abaikan, jadi muncul mungkin konflik lah di keluarga. Kita ternyata nggak begitu akur dengan orang tua. Lalu kita menyadari, oh lingkungan keluarga kita cukup toksik ya ternyata gitu. Sehingga itu membuat kita malah terbebani. Nah, kita bisa berperilaku menyesuaikan dengan situasi itu. Jika memang interaksi dengan keluarga itu malah membebani kita gitu karena kan ya setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda dan tantangan tersendiri deal dengan keluarganya. Nah jika memang kondisinya kayak gitu nggak memungkinkan bagi kita, ya sudah at least kita punya ruang aman atau tempat aman bagi kita itu juga untuk self care gitu. Nah kalau interaksinya ternyata membuat kita draining banget gitu, terbebani banget ya apalagi dengan anggota keluarga itu, nah nggak apa-apa kita punya ya ruang aman itu kita fokus untuk menenangkan diri dulu. Tapi bukan berarti kita sama sekali nggak ada interaksi ya, kita interaksinya minimal aja gitu. Kayak mereka nanya apa ya kita jawab seperlunya gitu. Tapi kalau kondisinya ternyata ya di keluarga baik-baik aja, hubungannya juga cukup harmonis, ya salah satu yang bisa jadi self care-nya adalah lebih mengenal masing-masing anggota keluarga itu. Jadi social interaction-nya ditingkatkan. Tapi kalau memang keluarga kita rasa cukup toksik, kita di satu sisi boleh kok untuk berusaha melakukan self care yang social interaksinya itu ke keluarga. Siapa tahu kita
hanya mengira keluarga kita toksik, tapi kita nggak begitu mengenal mereka. Karena ketika kita mengenal mereka, kita jadi tahu, oh the reason behind that, gitu ya. Di balik perilakunya, yang nggak apa-apa, itu justru bagus. Tapi kalau memang kita udah berusaha, terus kayak, aduh tetap aja, kayak nggak ada perubahan, gitu kan. Ya sudah, gitu. Kita pun perlu untuk membatasi waktu, membatasi atau ngasih boundaries juga, gitu kan. Di keluarga yang memang nggak begitu baik hubungannya, nggak begitu harmonis gitu. Nah, boundaries itu pun bagian dari self care gitu. Setiap hubungan yang sehat ya ada boundaries-nya, termasuk hubungan keluarga gitu. Karena kan mungkin kalau di keluarga kita sebagai anak, kita nggak bisa milih akan lahir di keluarga seperti apa, ayah kita seperti apa, ibu kita seperti apa gitu. Jadi it's completely okay kalau memang di keluarga kamu ada isu, kamu ngerasa sulit untuk deal dengan orang tua kamu dan itu draining banget, it's okay ngasih boundaries. Lebih mengutamakan perasaan aman nyaman dulu selain bentuk self care-nya. It's okay gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau mencoba, apakah saya merasa ini toxic karena saya kurang begitu mengenal mereka, lalu saya berusaha membuka komunikasi lagi, gitu ya, itu bisa dicoba. Bisa dikasih time limit juga. Ya udah saya coba seminggu sekali, atau enggak saya coba berusaha 2 bulan atau sebulan ini. Kalau nggak berhasil, ya udah gitu. Penting juga gitu kan. Nah, itu bisa. Lalu bagaimana dengan yang memaksakan diri nih? Memaksakan diri ada satu lagi gitu kan, tadi sosial bener. Bagaimana kalau kita di situasi sosial ketemu banyak orang gitu kan, ternyata kita draining banget nih gitu. Kita maksain diri ikut event, something, tapi ternyata kita sendiri yang kelelahan. Niat awalnya ingin self care, ingin membangun relasi, jejaring gitu ya. Tapi kita kelelahan sendiri. Gimana sih caranya gitu mengatasi itu? Pertama gitu, berarti kan kita ternyata setelah dicoba, kita nggak nyaman nih. Ternyata ya kita nggak terlalu interest dengan situasi terjun ke kegiatan atau situasi sosial yang ramai untuk self care kita. Ternyata kita nggak nyaman, ya udah gitu. Kita juga boleh membatasi boundaries gitu kan. Tapi bagaimana kalau kita membuat boundaries itu kita jadinya terlalu nyaman, ada di zona kita sendiri, kita nggak mau explore diri, kita nggak mau kenal orang, gitu kan. Mungkin itu muncul lagi pertanyaan, karena self care itu kompleks banget kalau kita runtut satu persatu. Nah, jika situasinya seperti itu, misal kita seorang yang kita consider sebagai extrovert, kalau interaksi dengan banyak orang kita malah draining gitu kan, malah aduh capek banget, malah nggak ada energi lagi rasanya, ya nggak apa-apa, itu cukup oke kita bangun boundaries untuk interaksi dengan orang, apalagi orang baru. Ataupun kalau kita mau datang ke event, social event seperti itu untuk self care, bersenda gurau, ketemu orang sesuai dengan prokes juga, nggak apa-apa kita juga ngajak orang yang cukup dekat dengan kita, sahabat kita. Karena ya se-introvertnya orang pasti ada 1 atau 2 sahabat yang dekat dengan dia. Merasa cocok, nggak apa-apa gitu. Sahabat ini adalah tempat aman bagi kita. Mungkin bagi sahabat kita juga tempat aman bagi dia di situasi sosial di mana orangnya baru, itu nggak apa-apa kayak gitu. Berkonsolidasi dengan teman. Berarti kalau dalam masalah hubungan dengan orang lain gitu ya Mas, kalau kita soal ngomongin boundaries, tapi artinya juga kita harus reflect juga ke diri kita ya. Bisa jadi sebenarnya masalahnya di kita. Kitanya yang avoid misalnya ada konflik sama orang lain gitu ya, keluarga kita, teman kita, atau siapa gitu ya. Terus kita malah menghindari, nggak mau ada konflik, akhirnya jadi kayak menjauh gitu loh. Betul. Jadi self care itu bukan berarti kita avoidance ya, menghindari konflik. Jadi self care itu kita lebih ke ngasih waktu untuk diri sendiri agar emosi kita stabil dulu, kemudian kita bisa deal dengan konflik itu. Nah, untuk membedakan apakah kita memberikan waktu untuk menstabilkan emosi atau kita lari dari suatu masalah gitu kan, kita bisa lihat di berapa lama sih jangka waktu yang kita perlukan itu sebenarnya. Nah, kayak kalau misalnya kita ada masalah, kita boleh kok kayak tadi ya contohnya,
aduh, saya lagi nggak bisa nih deal dengan itu. Saya boleh nggak minta waktu? Satu Mm-mm. hari ini saya self care dulu, menstabilkan diri. Besok saya akan deal dengan masalah itu. Kita boleh menginformasikan itu. Misal dengan teman kantor ya, Mm-mm. ada problem dengan mungkin klien atau rekanan perusahaan gitu. Tapi problemnya itu ternyata kita harus menyelesaikan itu next week, misalnya Senin. Ini Mm-mm. posisinya Kamis gitu kan. Oke. Kita baru tahu, kita shock gitu kan. Kita mungkin cemas, panik, emosional, apalagi situasinya online gitu kan. Mm-mm. Nah, ketika emosi kita tinggi ya, kita lagi emosional banget, ya jangan sampai kita deal dengan masalah di kondisi kita yang lagi nggak stabil. Itu hanya akan Oke. tambah masalah. Nah, it's okay kita bisa bilang ke rekan kita bahwa, oh iya ya sulit ya, tapi ya kayaknya saya nggak bisa kalau harus deal Mm-mm. dengan itu Kasih sekarang. waktu lah ya gitu. Kasih waktu gitu, besok besok pagi atau besok siang kita janjian deh meeting dengan rekanan itu gitu. Nah, jadi teman kita juga tahu, oh jelas, oh dia mau nyari waktu dulu, mungkin dia perlu waktu berpikir, mencerna, oke, itu lagian deadline-nya masih Senin, gitu, meeting besok masih ke cover, ternyata masih bisa Mm-mm. selesai dengan Senin itu, gitu kan. Nah, jadi ya bisa dengan strategi seperti itu, jadi asertif gitu ya. Asertif itu juga salah satu langkah kita untuk menjaga diri, self-care gitu kan. Kalau tadi Iya. hubungan dengan orang lain, Mas. Kalau misalnya dengan pekerjaan, misalnya kayak ada pekerjaan sebenarnya yang sebenarnya misalnya deadline-nya 3 hari lagi gitu. Terus atau belajar misalnya ada tugas atau ada ujian yang kita harus belajar sebenarnya. Nah, kayak gitu-gitu kita malah procrastinate gitu atas nama self Oke, care gitu ya. self-care itu. Nah, Gimana tuh Mas jadi caranya, Mas? yang pertama kita perlu memahami self-care dan procrastinate itu beda ya gitu. Hmm. Nah, self-care itu kita merawat diri tanpa mengabaikan yang namanya satu uh, kewajiban kita dan kedua tanpa mengganggu hak-hak orang lain. Benar sih. Nih, misal kalau terkait pekerjaannya nih, deadline 3 hari lagi. Kalau itu telat untuk dikumpulkan atau diserahkan ke misalnya kita bagiannya nulis skrip nih, skrip Mm-mm. untuk konten atau apa ya kan banyak ya sekarang orang yang bekerja di industri kreatif. Nah kita Betul. bagiannya bikin skrip konten gitu. Nah, deadline-nya 3 hari. Kalau sampai telat, itu akan berdampak ke yang memproduksi, yang rekaman, Betul. kah, atau editor, kah, itu akan beruntut gitu. Mm-mm. Nah, kita procrastinate dengan tujuan demi self-care gitu kan. Nah, kalau kita terus-terus melakukan procrastinate hingga akhirnya hamin beberapa jam baru selesai ya selesai sih pekerjaan kita tapi tidak dicek lagi terus muncul banyak masalah itu kan berarti kita merusak hak-hak orang lain yang mana seharusnya dia udah selesai dalam jangka waktu 1 hari itu atau 2 hari untuk rekaman karena udah diperiksa semua kontennya akibat kita procrastinate jadi salah jadi harus ngulang gitu Benar dia sih. waktu istirahatnya berkurang gitu kan nah itu kan mengganggu hak orang gitu nah dan itu akan menghasilkan apa relasi yang juga nggak nyaman di tempat kerja gitu Benar. mungkin kita akan disisihkan diremehkan atau enggak malah Mm-mm. nggak dipercaya lagi ada di Iya sih, pekerjaan males itu kan. ya gitu. Jadi percaya Gitu. kok malah diabaikan gitu loh tugas-tugasnya. Betul. Nah itu kan berarti bukan perilaku self care itu procrastinate memang gitu ya dampaknya ada justru dengan situasi kayak gitu dampak negatifnya lebih besar loh ke kita sebenarnya Benar. dan bikin was-was juga bikin kita kehilangan kepercayaan bahkan mungkin kehilangan pekerjaan gitu kan Benar sih. karena Harus kalau pikir diurut panjang gitu lah ya. betul nah lalu gimana sih cara self care yang benar di situasi kayak gitu oke deadline-nya 3 hari kita kerjakan pelan-pelan. Oke, kita bisa kayak ngasih time box ke diri kita. Misal, oh ya udah saya kayaknya bisa fokusnya sekitar 25 menit atau 30 menit nih gitu. Ya Mm-mm. udah selama fokus itu kita kerjakan, setelah itu misalnya kita pasang alarm, oh udah habis waktunya apapun yang terjadi kita istirahat dulu berapa lama? 15 menit mungkin istirahat kita bisa relaksasi atau nafas kita bisa bikin minuman gitu yang anget-anget atau apa ya terus habis itu setelah selesai kita minum kita ngemil gitu lanjut lagi 30 menit lagi ntar istirahat Benar lagi sih. 15 menit jadi kita chunks waktunya
Jadi 30 menit misalnya bekerja, 15 menit istirahat, kerja lagi, istirahat lagi. Itu bentuk self-care. Self-care yang dimana kita berusaha produktif di waktu 3 hari itu, nanti sesuai deadline dan udah dicek semua, itu sehingga tidak akan mengganggu hak-hak orang lain, orang yang berikutnya akan melanjutkan pekerjaan itu. Berarti kayak balik lagi ke 3 aspek tadi ya Mas, maksudnya kita juga itu kan capacity atau capability juga termasuk bukan cuma financial tapi juga waktu ya. Kalau misalnya kita ngerasa Betul. ya kalau misalnya butuhnya seharian ya jangan sekarang dong gitu kan. Betul. Cari alternatif lain atau kayak Cari tadi gitu kan. alternatif. Jadi kan konsep kalau kita bekerja ada yang weekday, weekend gitu. Nah, weekend itu 2 hari kan ya, biasanya Sabtu Minggu libur, itu waktu kita self-care seharian. Digunakan lah Udah ya gitu, gitu. gunakan gitu. Jangan sampai nih kita ngambilnya weekday gitu, weekendnya kita malah nge-push Limpungan dong ya. diri gitu. Iya benar. Apalagi kalau misalnya kerja yang apalagi kalau kerjaan kita nih linear sama orang lain kayak tadi Mas bilang ya. Betul. Gara-gara kita betul. kerjainnya nanti akhirnya ngerugiin orang lain. Nah, Kecuali kita freelance ya, kerja sendiri, hasil sendiri, deadline hanya dengan customer atau klien. Nah, itu mungkin udah bisa fleksibel, nentuin waktu suka-suka gitu kan. benar. Tapi kalau kerja kita terstruktur di organisasi gitu, apalagi Ya, di perusahaan gitu ya. iya. Ya, Dan ya kerja kita sendiri harus juga ngikut. kita pasti kalau nunda-nunda ngerugiin diri sendiri juga sih Mas. Kan numpuk nanti di akhir. Betul. Iya gitu, prokrastinasi itu emang berdampak banget gitu. Benar sih. Nah Mas, tadi tuh Mas sempat sebut nih soal introvert, soal kayak membatasi social interactions kalau misalnya emang kita ngerasa itu terlalu draining buat kita, atau misalnya kayak coba deh ajak temennya atau apa. Pokoknya ini kan lebih ke introvert and extrovert. Emang gimana tuh bedanya antara self-care, introvert, dan extrovert gitu? Kayak seberapa berpengaruh gitu? Oke. Nah, bagi seorang mau dia introvert ataupun extrovert, kita bicara soal kepribadian di sini ya. Nah, kalau bicara soal kepribadian itu kan kontinum ya, kontinum. Jadi kayak ya misalnya ini kepribadian terkait dengan kedekatan atau interaksi sosial dengan orang gitu. Di sisi kiri biasanya introvert gitu, merasa sulit atau lelah dengan situasi yang ramai atau harus interaksi dengan banyak orang. Sama extrovert itu yang suka keramaian gitu, suka berinteraksi dengan banyak orang gitu, outdoor gitu lah, outdoor banget, yang satu indoor banget gitu. Jadi kayak gitu ya gampangnya. Nah, self-care ini sebenarnya dari kalau kita bicara soal terkait Sherin yang tadi ya di awal, sebenarnya nggak begitu berbeda gitu untuk bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Yang berbeda itu apa? Mungkin yang berbeda itu adalah bagaimana dia engage dengan aktivitas itu. Misal kayak tadi, bagi orang yang introvert, mungkin secara sosial dia pasti akan ingin bertemu dengan lebih banyak orang. Mungkin kayak kalau ngobrol dengan temennya di situasi pandemi yang nggak bisa ketemu langsung, ya mungkin dia akan mengorganize nih sesi Zoom bareng, misalnya satu anggota tim gitu, Zoom yang santai aja ngobrol gitu. Malah Atau ngerasa kalau dia recharge ya dengan kegiatan sosial, ketemu orang, ngobrol sama orang. betul. Dan dia pasti akan lebih mau kayak ya udah deh aku yang organize deh biar kita bisa ngumpul nih ngobrol santai, mau biasanya. Nah tapi kalau yang introvert apakah dia nggak bisa kayak gitu? Ya nggak juga, dia bisa gitu. Tapi mungkin nggak dengan teman satu divisi, mungkin dengan teman dekatnya 1 atau 2 orang gitu, bertiga gitu ya, inner circle-nya dia gitu. Nah sama gitu kegiatannya, cuman intensitasnya yang dia mungkin lebih disesuaikan dengan kenyamanan diri sendiri gitu. Dan di sisi lain bukan berarti orang yang extrovert akan lebih suka recreational activities yang outdoor banget gitu, yang enggak juga. Yang introvert juga bisa menikmati meskipun dia lebih senangnya itu ya interaksi depan monitor, depan layar, tapi dia pun pasti akan merasa butuh ganti suasana gitu. Mungkin kalau dia ada uang, ada kemampuan, dia akan staycation gitu. Mungkin sendiri atau enggak dengan 1 orang teman dekat atau 2 teman dekatnya dia ajak staycation bareng gitu kan. Tapi kalau misalnya yang extrovert mungkin dia akan ngajak
wah liburan bareng yuk gitu, misalnya kemana gitu kan, pas sesuai prokes yang bisa, tapi diajaknya mungkin satu rombongan atau Iya. enggak yang simple aja naik gunung gitu kan, kayak bisa naik gunung yang ekstrovert mungkin berangkatnya bisa bertiga, di jalan pas mendaki itu ketemu dengan 4 orang lagi jadi 7, di Tidak puncak ramai. foto bareng jadi 10 orang, pas balik jadi 20 orang rombongan gitu, nambah terus gitu kan, jadi dia nyaman. Tapi kalau Benar sih. yang ekstrovert mungkin berangkat dengan 2 orang gitu, mendaki juga meskipun ada rombongan lain nyamannya cuman dengan 2 orang yang ini ya tetap dengan 2 orang itu, berjarak lah ya dengan yang lain. Di puncak juga meskipun foto dengan yang lain tapi mostly maunya foto dengan 2 orang itu, turun pun lebih dekatnya dengan 2 orang itu Iya. gitu kan. Terus jadi ya gitu. I see. Berarti nah ini menarik nih Mas. Kalau misalnya ada tadi kan Mas sempat sebut ya kayak misalnya karena seorang introvert terus dia pergi ke suatu acara kantor misalnya di mana dia required untuk connect sama orang, untuk ngobrol sama orang, untuk pekerjaannya dia gitu. Tapi dia sebenarnya merasa nggak nyaman. Berarti sebenarnya untuk itu kan semacam extend dia punya comfort zone. Itu misalnya tadi dengan cara ngajak temennya gitu ya. Nah, terus ada lagi nggak sih Mas tips-tips misalnya untuk teman-teman yang ingin mengextend zona nyamannya gitu? Oke, nah mengextend zona nyaman itu possible banget ya. Kita perlu lihat nih, apa sih yang membuat kita nggak nyaman terkait dengan situasi sosial atau bertemu orang yang baru sama sekali gitu. Nah, sebagai bantuan mungkin kalau di kantor itu ada teman dekat kita nih, yang dekat banget sering kita ajak ngobrol, kita bisa ajak kalau dia ada waktu. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita nggak mau tergantung dengan seseorang, karena itu juga terkait pekerjaan gitu kan. Nah, di sini kita perlu lihat apa sih yang sebenarnya membuat kita nggak nyaman atau nggak berani dengan situasi sosial itu. Apakah mungkin karena kita bingung ya ketemu orang baru, aduh ngobrolnya apa? Apalagi di sini semua orang kantoran gitu ya, gitu. Kita bingung nyari topik obrolan. Kalau misalnya kayak gitu kan berarti social skill kita yang mungkin kurang gitu. Nah, ya di situ kita balik lagi ke self care terkait dengan education juga bisa. Gimana sih cara kita bisa meningkatkan social skill gitu. Nah ya belajar tentang itu, baca bukunya, ikutin training, mentoring atau coaching terkait itu kan banyak juga gitu. Ada yang gratis, ada yang berbayar, ataupun kita otodidak ya belajar sendiri. Buku-buku tentang relationship, how to win a friends gitu kan, tips-tips praktisnya banyak ya, tinggal kita coba aja. Cuman masalahnya mau atau enggak gitu kan. Ya, jadi kita perlu ya identifikasi dulu nih. Kita nggak nyamannya itu karena apa sih gitu. Kalau kita tahu, ya kita akan bisa solve the problem gitu. Kita akan bisa extend zona nyaman kita. Oke, misalnya nih udah dicoba nih 2 cara itu terus ternyata masih nggak berhasil Mas, gimana tuh? Oke. Kalau udah dicoba nggak berhasil ya mungkin kita memang perlu untuk melihat minat diri lagi nih. Oh ternyata pekerjaan ini memang nggak sesuai untuk saya nggak bisa berkembang di sini. Ya sudah gitu. Kalau memang kita udah nyoba nih, gitu. Tapi biasanya sulit banget, kecil kemungkinan kalau kita udah nyoba meningkatkan social skill, kita bahkan coaching ke profesional, mentoring, kita juga nggak berhasil. Mungkin emang ya itu bukan dunia yang pas aja buat kita gitu. Mungkin kita perlu pertanyakan apa yang menjadi dasar saya memilih pekerjaan ini di awal gitu kan. Benar sih. Balik lagi ke strength-nya kita misalnya ya, gimana caranya kalau kita emang pengen maju, pengen kita forward in life, di mana tempat atau kayak di mana spot kita harus mengembangkan diri gitu ya. Betul. Oke. Nah, tadi kan udah sempat dibahas soal introvert misalnya gimana caranya kalau misalnya ingin mengembangkan diri dalam artian social skill gitu ya. Nah, tapi kan permasalahan pengembangan diri ini bukan cuma soal introvert and social skill, Mas. Kalau misalnya ada hal-hal lain misalnya, gimana tuh cara kita self-improve ourselves itu cara kita mengetahui apa sih yang harus saya improve dari diri saya sendiri gitu. Oke, ya balik lagi ke mengenal diri tadi ya, yaitu mengenal diri itu kan ya ada berbagai macam-macam kalau kita kaitkan dengan konsep yang tadi ya untuk tahu
bagaimana cara kita melakukan self-care atau aktivitas self-care yang mungkin sesuai atau pas untuk kita kan yang harus linear itu satu kebutuhan gitu. Bagaimana sih kita tahu kebutuhan kita gitu ya? Ya kita perlu untuk ya lebih dalam mengenal diri. Kita lihat lagi nih di usia kita yang sekarang gitu, apa sih hal yang penting bagi kita, apa yang masih perlu kita tingkatkan gitu. Nah, kalau kita bingung misalnya untuk menentukan kebutuhan karena mungkin ada trauma atau isu masa lalu yang masih tertinggal atau mengganjal gitu ya, baiknya satu ya ke profesional untuk dibantu ya analisis kebutuhan bisa dibantu ya Pak. Nah itu akan membantu kita untuk bisa improve kalau kita tahu nih kurangnya kita di mana gitu. Terus yang kedua ya sesuai dengan kemampuan. Kemampuan ini banyak ya, nggak hanya terkait sumber daya finansial, terkait waktu, terus terkait dengan kemampuan kita mengelola emosi gitu kan. Kalau kita merasa, oh kok saya jadi mudah marah ya dalam banyak situasi gitu. Bahkan mungkin ada ya yang kayak kalau udah marah bahkan bosnya di kantor ikut dimarahin gitu. Nah kebetulan aja mungkin ya bosnya baik gitu atau kinerja dia bagus walaupun marah-marah tetap dipertahankan, tapi kan nggak bisa gitu terus ya gitu. Nah, kadang orang yang mudah marah itu merasa kok dia mudah marah gitu, jadi ada awareness juga di situ ya ternyata kemampuan kita, batasan kita mengontrol emosi marah itu cuma sampai di sini ya gitu. Kok beda ya dengan orang lain gitu. Orang lain kalau teman saya dimarahi bos, dikritik dia tetap bisa sabar gitu. Kok saya enggak gitu. Oh, mungkin kita kurangnya di situ tuh. Kebutuhan kita kadang improve gitu kan. Improve bagaimana mengelola emosi tadi, manajemen perasaan marahnya. Nah, jadi kan kebutuhan terus batasan kita itu sama yang terakhir itu apa sih minat atau interest kita gitu kan. Kalau misalnya kita ternyata oh saya merasa kalau saya bisa lebih memanage rasa marah itu akan lebih membantu saya loh ke relasi dengan rekan kerja, ke atasan, mungkin akan improve diri kita linear dengan itu ya why not gitu. Kita coba untuk improve diri di hal itu, di bidang itu. Iya, sama kayak tadi ya linear gitu dengan kebutuhan terus batasan atau seberapa mampu kita melakukan sesuatu sama ya itu tadi minat interest sesuai nggak sih dengan apa yang saya lakukan sekarang itu sih minimal tuh jadi penting lagi balik lagi ke self awareness, kita tanya diri kita sendiri, kita reflect kira-kira misalnya apa goal saya ke depannya, apa value yang memang saya pingin, apa yang saya pingin value yang terpancar dari diri saya atau yang emang untuk kedepannya visi misi saya gitu ya. Bener sih gitu. Jadi ya linear dengan hal itu ya values juga tujuan saya apa gitu kan. Karena ya jangan sampai kita melakukan sesuatu yang misalnya nih tujuan kita adalah kayak tadi ya improve manajemen emosi kita gitu. Tapi malah yang kita lakukan berkebalikan. Misalnya yang kita lakukan adalah lebih ini ya menahan emosi dengan hal-hal yang negatif, misalnya minuman keras gitu kan, atau ya hal-hal yang berpotensi menimbulkan adiksi untuk memanage emosi yang nggak akan bisa gitu kan. Benar juga sih. Caranya juga kita masih cari tahu yang emang baik buat kita, jangan sampai malah menambah kerusakan gitu ya. Kerusakan, betul gitu. Terus juga penting juga misalnya orang-orang di sekitar kita. Tadi kan kayak kadang-kadang kita nggak sadar kalau itu tuh masalah loh, kita mengganggu, merugikan orang lain loh. Jadi kita penting juga untuk dengar kalau orang lain bilang, lo tuh apa tahu galak banget atau misalnya kayak lu ini sih suka nunda-nunda pekerjaan gitu-gitu. Jadi penting juga untuk mendengar orang-orang di sekitar kita dan reflect ke diri kita sendiri gitu ya Mas. Nah Mas, ngomong-ngomong soal self care. Nah, kemarin aku udah sempat ngobrol sama temanku dan ada yang memang dia nih rutin gitu ya dalam berapa lama sekali tuh dia ngobrol sama psikolog gitu loh. Kira-kira tapi kan ada juga stigma yang masih ada stigma yang menganggap bahwa pergi ke psikolog atau kayak terapi itu sesuatu yang apa ya mungkin nggak biasa gitu kali ya. Nah sebenarnya
balik lagi gimana cara kita tahu bahwa gue butuh nih pergi untuk terapi, gue butuh nih ngobrol sama psikolog gitu. Gimana tuh cara kita tahu, Mas? Oke, nah sebenarnya pertama-tama dengan mengenal diri tadi kita akan tahu nih masalah kita apa, terus kita mungkin udah berusaha ya kayak tadi nyoba dengan ngajak temen, contoh yang harus datang ke social event terkait kantor dan pekerjaan tadi, kita udah nyoba ngajak temen, kita udah nyoba ningkatin social skills segala macem, misalnya kok masih nggak nyaman ya, kok masih ada ini, mungkin ada isu lain yang mendalam ya, sehingga kita nggak merasa cocok di situ, mungkin kita bingung memilih pilihan karir kita gitu kan. Nah, kita bingung, kita ngerasa nggak cocok gitu ya, ya coba gitu, kita bisa kok di situ menyadari, oh ada isu nih ternyata, dan kita pun merasa terganggu dengan itu ya, karena kita nggak mengenal diri. Nah, datang ke profesional mungkin akan membantu. Nah, itu mungkin saat yang pas kita datang. Kalau kita udah mencoba beberapa cara, oh nggak berhasil, nggak ada yang cocok ya rasanya gitu. Nah, kita boleh datang ke profesional. Apalagi itu sudah mengganggu ya, membuat kita bekerja nggak nyaman, membuat kita nggak tahu potensi diri kita, strength kita apa gitu kan. Itu mungkin saat yang pas gitu. Tapi kan ada juga nih orang yang mungkin dia nggak aware dengan dirinya Nggak sama berasa ya. sekali gitu, nggak berasa, tapi ternyata lingkungan malah lebih aware gitu. Jadi orang yang datang ke profesional itu kalau nggak dia merasa dirinya bermasalah atas kesadaran sendiri, tipe yang kedua ini yang dia nggak tahu dia punya masalah gitu kan, tapi lingkungan merasakan dampak dari perilaku dia yang bermasalah gitu. Oke. Katakanlah ya, kalau dalam psikologi kita mengenal adanya gangguan kepribadian, seperti misalnya kepribadian narsisistik atau narcissistic personality disorder, terus ada dependent personality disorder yang kayak kalau punya teman dekat atau siapapun tergantung banget, kayak kalau temennya itu ngobrol dengan temen lain bisa jealous padahal cuma temenan gitu. Jadi rasanya udah kayak Posesif gitu ya? obsesif banget, tapi dalam konteks mana. Nah, temennya itu pasti akan ngerasa terganggu, atau enggak di suatu kantor ada pekerja yang narsis banget gitu. Jadi kayak dia meremehkan semuanya, dia merasa semua yang paling benar, yang bahkan bukan ide dia, ide temennya diakui idenya dia gitu kan. Itu kan Parah sih. mengganggu banyak Ngeselin orang ya. Mengganggu lingkungannya gitu, dan mungkin temen-temennya juga terganggu. Ya mungkin ada satu teman yang akhirnya berani ngomong ke dia, kayaknya lo bermasalah deh gitu, lo nggak bisa kayak gini gitu kan. Ya mungkin akan membantu dia atau nyaranin dia untuk konsul gitu kan. Karena yang paling susah itu adalah orang yang ada masalah kepribadian, dia sendiri nggak aware, dia ngerasa baik-baik saja tapi lingkungannya terdampak negatif gitu. Dan bahkan di orang dengan gangguan kepribadian atau ada indikasi mengalami masalah kepribadian ini, beberapa itu bahkan datang ke profesional untuk konsul kayak gitu, bahkan ditemenin oleh temennya. Oh, pas ditanya gitu dalam ruangan, oke, tujuannya datang ke sini apa nggak tahu, saya cuma disuruh datang ke sini sama teman, sama pasangan atau orang tuanya gitu kan. Karena nggak sadar. Tapi yang lain juga, berpengaruh. Iya. Bisa juga karena kalau nggak sadar tuh mungkin karena trauma di masa lalu gitu ya, misalnya kayak inner child-nya yang traumatized gitu, terus jadinya cara kita cope pas kita udah gede, akhirnya jadi kayak gitu gitu. Benar, jadi di permasalahan kepribadian seringkali ya pengaruh masa lalu itu cukup besar ya. Mungkin dia ada trauma, memperoleh kekerasan mungkin di masa lalu, atau merasa ditinggalkan banget, atau bullying gitu kan. Nah itu akan mempengaruhi kepribadian seseorang juga gitu. Karena kejadian-kejadian yang traumatis di masa lalu mau nggak mau berpengaruh terhadap cara orang itu memandang dirinya, self esteem ya, rasa keberhargaan diri gitu, atau enggak ya konsep dirinya gitu. Nah, dan self esteem itu kan, atau konsep diri itu bagian dari kepribadian seseorang. Kalau ada trauma, dampaknya ke situ ngena banget ya, otomatis kepribadiannya juga akan berpengaruh. I see. Tadi kan aku sempat ngomong soal kapan kita tahu kalau kita tuh butuh pergi ke psikolog atau terapis gitu, kayak
ada nggak pesan Mas untuk teman-teman, maksudnya kayak kalau misalnya soal pergi ke psikolog dan terapis ini, karena maksudnya aku tahu masih ada stigma bahwa pergi ke psikolog dan terapis itu sesuatu yang harus dirahasiakan gitu loh dari orang-orang gitu. Oke, jadi memang ya kita nggak menutup nggak menutup kenyataan bahwa ya stigma itu masih ada dan masih tersebar luas itu ya di masyarakat kita, bahwa ketika seorang ke psikolog atau ke terapis atau profesional kesehatan mental lah ya, nah banyak yang menganggap berarti kamu punya berarti kamu sakit jiwa dong gitu kan, kesannya negatif banget ya kata-kata yang digunakan, sakit dan jiwa gitu. Iya. Nah, padahal kan ya ketika orang dia datang ke terapis atau profesional kesehatan mental, itu kan berarti dia sadar bahwa dia perlu improve something dari dirinya gitu. Gak mesti dia harus ada diagnosis gitu ya, tapi kalaupun ada diagnosis, emang itu akan mempengaruhi, itu akan membuat orang itu jadi orang yang berbeda dari sebelumnya, kan belum tentu gitu ya. Misal katakanlah orang terdiagnosis gangguan kecemasan gitu ya. Nah, tapi kan dia tetap dirinya, dia datang ke situ untuk jadi lebih baik, bisa deal dengan kecemasannya gitu kan. Dan gangguan kecemasan, depresi, kayak gitu, itu kan gangguan yang umum banget ya gitu. Bahkan ya kalau bisa dibilang setiap orang itu pasti pernah merasa cemas ya dalam hidupnya itu gitu normal kan. pasti ya. Betul. Kalau enggak malah aneh. Gitu kan. Nah, terus kalau yang gangguan kecemasan, mungkin kecemasannya berlebih dan bertahan dalam jangka waktu panjang. Nah, itu kan berarti emang perlu dibantu orangnya gitu. Karena kan kalau kita ngerasa cemas udah nggak nyaman banget ya, walaupun nggak berkepanjangan atau terus menerus ya, udah nggak enak gitu. Nah, bayangkan dia itu nggak enaknya selama dalam jangka waktu lama ya, mungkin bertahun-tahun bahkan ya perlu ditolong gitu kan. Harusnya ya kita lebih berempati, berarti dia lagi ada masalah ya ketika dia konsul ke psikolog, ke psikiater gitu, misalnya lagi ada masalah gitu, tapi dia selama kenal kita, selama kita lihat dia berusaha untuk bersikap baik, luar biasa dia gitu, harusnya perlu diapresiasi gitu kan. Kadang jadi yang datang ke psikolog psikiater bukan berarti mereka sakit jiwa gitu ya, mereka tahu kondisinya, mereka ingin improve gitu. Dan lagi pula gitu kan, kalau sekarang kan stigma banyak, tapi ya banyak juga nih anak-anak muda gitu, generasi milenial ataupun generasi Z, mereka itu banyak yang campaign kan soal kesehatan mental, bahkan menjadikan platform seperti Twitter sebagai sarana untuk mengatasi stigma. Jadi share tentang ini keren banget sih. Gitu. Jadi ya itu salah satu upaya gitu anak-anak muda zaman sekarang untuk fight the stigma, bahwa ya setiap orang punya hak loh untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mentalnya gitu. Jangan malah di-judge yang negatif. Bener. Nggak membantu sama sekali ya, di-judge kayak gitu ya. Betul. Gitu. Apalagi sekarang yang kerennya tuh ya Mas, kemarin sempat lihat juga misalnya kayak malah ada support group gitu loh, karena misalnya kayak yang orang yang mengalami hal yang sama misalnya gitu. Jadi kayak mereka punya support group yang bisa saling cerita gitu loh. Bahkan ada orang-orang misalnya kayaknya banyak deh bener sih Mas, kayak di TikTok, di Twitter, orang-orang yang kayak emang punya threads kayak cerita tentang dirinya, pengalaman dia, terus orang-orang yang tidak mengalami pada akhirnya kayak, oh ternyata emang ada ya situasi kayak gitu, orang tuh mengalami loh kayak gitu, terus jadinya mengerti gitu. Keren sih menurut aku, emang beneran self awareness, mental health awareness sekarang juga udah meningkat gitu ya Mas, di umur-umur teman-teman sebaya gitu. Tapi gimana kalau misalnya sama orang tua atau misalnya keluarga, misalnya tuh kalau tahu dia pergi ke psikolog loh gitu, pasti kenapa emangnya gitu loh, kayak sesuatu yang kayak kenapa sih emangnya gitu loh. Oke, jadi ya emang itu ya anggapan dari generasi orang tua kita masih ya banyak yang stigmanya cukup kuat ya. Ngapain sih ke psikolog gitu? Ngapain kamu dengerin gitu? Ya banyak yang kayak gitu ya responnya, sehingga kayak mendiscourage gitu ya. Ya meskipun ada juga yang support, tapi masih banyak juga yang kayak nggak percaya gitu dengan isu kesehatan mental gitu kan.
Dan bahkan ya untuk beberapa orang tua mereka lebih percaya hantu kan gitu. Saya pernah denger jokes kayak gitu kan, Iya, orang tua saya lebih percaya hantu daripada kesehatan mental. benar-benar. Kalau misalnya ada bilangnya butuh ke psikolog, kamu kurang ibadah kali gitu kan. Banyak gitu. Bahkan kalau misalnya di pedesaan-pedesaan gitu ya, butuh ke psikolog dibawanya ke dukun gitu. Oh gitu Mas. Saya pernah dengar beberapa cerita. Ya bukan berarti ini ya, bukan berarti uh, ke dukun itu juga salah ya. Saya juga nggak berhak menjudge gitu. Iyalah Cuman betul. yang saya Pilihan lihat orang. itu pilihan orang. Cuman ada satu sistem yang cukup menarik dulu ya. Setahu saya di Bali gitu ya, saya orang Bali. Nah, di situ pernah psikiater, profesional kesehatan mental juga itu ya dari universitas, dari rumah sakit gitu kan. Mereka berkolaborasi dengan yang namanya ahli pengobatan tradisional gitu kan ya, termasuk mungkin kalau di Jawa itu dibilangnya dukun gitu, kalau di Bali ada namanya Balian gitu kan. Nah itu pengobatan tradisional, terus uh, juga sempat kolaborasi dengan spiritual healer waktu itu untuk ya membantu membuat jejaring referral gitu. Referral ini tujuannya apa? Kalau misalnya ada nih yang datang ke mereka kan gangguan mental yang paling berat itu ya kita tahu schizophrenia ya, yang ada halusinasi, delusinya gitu. Yang memang perlu profesional kesehatan mental dan obat gitu kan. Nah, dulu mereka melakukan ya kayak diskusi terus kesepakatan. Nah kalau misalnya ada tanda-tanda ini yang mengarah ke schizophrenia, jadi dijelaskan diterangkan tolong refer ke rumah sakit gitu, rumah sakit gitu. Dan akhirnya ya terjadi kesepakatan sehingga beberapa wah ini kayaknya bukan masalah yang magis gitu kan, karena kan kita orang Indonesia memang yang antara percaya dan tidak ya tentang mistis itu. Ini memang bukan masalah mistis, ini masalah kesehatan mental. Nah, akhirnya apa yang profesi ya pengobatan tradisional atau alternatif ini pun mereka jadi paham gitu. Wah, ternyata emang perlu gitu. Ya di refer lah. Jadi terjalin kerjasama yang baik gitu. Karena di satu sisi kalau dipaksakan juga ya belum tentu jadinya baik bagi pasien dan keluarga. Betul. Jadi ya maksudnya kita juga nggak boleh melupakan bahwa memang ada kepercayaan yang malah lebih bagus kalau kita memang bisa linear sama-sama. Misalnya kayak tadi pergi terapi, ngobrol sama psikolog, tapi juga misalnya pergi ke retret misalnya pas lagi ada acara gereja atau misalnya pergi ke pengajian atau apa hal-hal yang memang kalau misalnya emang itu yang kita percaya, itu yang kita believe, kalau misalnya secara sama-sama itu kan sebenarnya malah lebih bagus ya Mas, karena salah satu bagian dari self-care tadi existential gitu ya Mas. Betul gitu. Jadi itu aspek eksistensial ya, belief, kepercayaan, culture turun-temurun, juga yang praktek-praktek keagamaan atau mungkin ritual-ritual ya. Kalau di Jawa atau Bali kan banyak ritual ya gitu. Kalau di Jawa ada yang namanya kejawen gitu ya. Nah kan ada juga yang belief dengan itu, dan itu memang keyakinan yang turun-temurun gitu. Kita nggak bisa memaksa orang untuk nggak bersentuhan atau detach dengan culture-nya. Justru kalau orang detach dengan culture, kesehatan mentalnya makin terganggu loh gitu. Gitu. Jadi kalau ada jalan tengah nih bisa linear kayak gitu tuh akan jadi lebih baik ya. Tapi perlu usaha memang ya dari semua pihak. Keren banget sih Mas. Aku baru tahu nih ternyata ada yang benar-benar secara linear gitu. bekerja sama gitu ya Mas. Oke, ini keren banget nih contohnya. Jadi ya seperti itu sih, itu pun sepengetahuan saya gitu, karena memang pernah dengar cerita juga dari senior gitu. Ya mungkin bisa dicek untuk lebih jelasnya ya buat teman-teman cerita gitu, siapa tahu terinspirasi gitu kan. Betul. Ini masih soal tadi yang stigma di kalau misalnya sama orang yang lebih tua ya. Kalau yang seumuran kita tuh biasanya kita malah lu pergi ke psikolog gitu, terus kayak gimana sekarang udah better belum gitu, maksudnya apa ya, mungkin karena kita ngerasa itu bukan sesuatu yang gitu spesial kali ya. lagi ya, bukan yang abnormal. Kalau emang gitu it's good for you dan do it gitu loh. Jadi tapi kalau misalnya ke orang tua misalnya, karena aku tahu ada teman aku yang pergi terapi, orang tuanya nggak tahu.
gitu. Orang tuanya nggak tahu Hmm. karena dia tahu kalau dia ngomong ke orang tuanya, pasti orang tuanya kayak, kenapa emangnya? Kenapa harus pergi begitu gitu? Sebenarnya yang baik gimana Mas? Yang baik apakah keluarganya tahu atau enggak gitu? Tergantung permasalahan yang dihadapi. Kalau memang itu udah menyangkut depresi yang parah ya, sampai ada pikiran bunuh diri, percobaan bunuh diri atau self harm, menyakiti diri, Benar. kayak ngiris-ngiris, serangan gitu kan. Nah, itu kita harus memberitahukan orang terdekatnya gitu. Bisa keluarga, bisa orang tua kalau emang bisa di approach, atau kalau enggak saudara gitu, saudara. Atau enggak, saya pernah ada kejadian gitu, jadi ini memang klien gitu ya, klien ini memang dulu cukup rutin ke psikiater karena memang ada diagnosis bipolar ya waktu itu ya, itu kan perlu obat juga. Nah cuman di suatu titik ibunya itu kayak mungkin jenuh atau gimana, akhirnya obatnya itu kamu nggak usah minum obat gitu kan, nanti berpengaruh terhadap kesehatan fisik kamu, ginjal kamu, jadi diambil, dibuang obatnya, padahal dia masih perlu gitu. Terus udah dilarang ke psikiater, terus ke psikolog juga dulu cukup rutin, jadinya dilarang gitu. Enggak, kalau nggak tahu apa yang terjadi dengan ibunya, mungkin ada isu atau life crisis juga di situ, akhirnya ya udah dilarang gitu. Akhirnya dibilang kamu itu cuman kurang ibadah segala macam, kurang bersyukur, digituin lah ya itu. Nah, it doesn't help gitu intinya. Terus akhirnya dia muncullah tingkat keparahannya itu sampai udah benar-benar parah waktu itu, hingga dia diungsikan untuk tinggal dengan saudaranya, dengan om dan tantenya gitu kan. Nah, kebetulan tantenya ini cukup mendukung dia untuk konsul ke psikolog dan cukup tahu isunya gitu, sehingga pas dia konsul ya tantenya kalau bisa tahu gitu loh kondisinya, update-nya, dan kita juga bilang bahwa kalau kondisi kayak gini yang ada di rumah siapa, atau enggak yang orang yang dekat dengan kamu dan bisa mantau kamu siapa, kita kata tante. Ya udah gitu, kita bilangnya ke tantenya. Nah itu kasus-kasus yang berat, udah bunuh diri, self harm, itu anggota keluarga atau orang terdekatnya harus tahu. Kalau misalnya anggota keluarganya nggak percaya dengan hal itu, teman dekat bisa jadi, atau enggak pasangan kalau dia punya pacar gitu misalnya. Gitu. Tapi ada juga kasus-kasus di mana anaknya di bawah umur nih, di bawah 17-18 gitu. Dia datang ke psikolog. Nah, kalau kayak gitu, wali harus tahu, wali bisa orang tua, itu bisa saudara, itu bisa om tante juga, atau kalau enggak guru di sekolahnya harus tahu. Pokoknya tetap harus ada presence adultnya gitu ya. Iya, betul. Karena kalau untuk di bawah 17 atau 18 tahun itu, informed consent kan nggak bisa untuk diri sendiri yang nanda tangan. Harus dari walinya gitu. Benar. Tapi kalau misalnya udah dewasa, selama mungkin itu bukan isu yang berat, sampai bunuh diri self-harm atau menyakiti diri gitu, ya nggak apa-apa kalau misalnya nggak tahu keluarga, karena kadang ada yang datang masalahnya di keluarga memang. Benar juga. Gitu ya. Jadi broken home, atau enggak orang tuanya melakukan kekerasan, terus masih terbawa, tapi kan di satu sisi dia udah dewasa. Oh, lalu apa yang ingin kamu lakukan dengan situasi keluarga seperti itu? Oh, ya udah, saya mau keluar, saya mau tinggal jauh dari keluarga. Oh, kira-kira sekarang memungkinkan nggak? Mungkin sih, saya udah bekerja, saya bisa ngekos gitu. Oh, oke, kalau gitu. Ya boleh, sah aja gitu. Seandainya pingin ngasih tahu Mas, misalnya kayak misalnya masalahnya bukan sama keluarga, ataupun misalnya masalah sama keluarga, pokoknya regardless masalahnya apa, tapi pingin ngasih tahu Mas. Kira-kira ada tips nggak ngasih taunya gimana ke keluarga gitu? Oke, pertama ya, di keluarga itu ada banyak orang gitu kan, bisa saudara, bisa ayah, bisa ibu. Kan? Nah, mulailah mendekati orang yang mungkin paling bisa kamu rasa masih bisa didekati gitu. Jadi kayaknya ya seburuk-buruknya, setoksik-toksiknya keluarga, setidaknya at least ada satu orang yang kayak masih, kalau kita ceritain dia dengerin, habis itu cuek, ya udah yang penting kita ngasih tahu gitu kan. Mulai dekatin yang kamu rasa paling bisa didekati dulu gitu. Terus kira-kira caranya gimana tuh Mas ngomongnya?
yang ngomongnya ya langsung to the point aja gitu, jangan terlalu banyak basa-basi. Ya bisa bilang mulailah dengan mungkin deskripsi perasaannya dulu ya. Misal ya aku merasa nggak nyaman nih dengan apa yang aku laluin, aku sering stres, susah tidur, depres juga. Karenanya aku pergi ke psikolog gitu, aku cuma mau ngasih tahu itu agar kamu tahu kondisi aku. Ya udah, selesai gitu kan. Simple aja. Nggak usah diceritain panjang, apalagi nyala-nyalain siapa-siapa ya, Mas. Betul. Jadi ya hindari menggunakan kalimat ya, aku kayak gini karena kondisi keluarga begini, papa begini, mama begini. Ya bayangkan orang tua diguruin anaknya gitu kan, dibilang pola asuhnya salah. Yang ada berantem makin jadi emosinya keluar. Jangan ya, oke, fokus ngasih tahu aja ya, nggak usah jadi nyalahin. Ngasih info aja, betul. Nah, ini akan membantu kalau kita orang yang dewasa dan secara finansial mandiri ya. Jadi kalaupun dilarang, ya kita juga pakai uang kita sendiri gitu. Apa haknya gitu kan ya, ada perasaan bahwa oh iya saya juga nggak butuh dibiayain, bisa biaya sendiri. Nah, kalau dewasa lebih bisa gitu, tapi kalau yang remaja dan anak-anak itu akan susah. Pertama, mereka bertanggung jawab atas diri sendiri, keputusannya sendiri dianggap belum bisa ya secara hukum, secara konstitusi. Terus kedua, dari segi pembiayaan kadang memang ya masih dibayarin juga ya. Masih dibayarin sebagian besar itu kan. Nah, ya sehingga itu salah satu isu dari remaja sih. Remaja dibilang dewasa juga belum. Bukan, anak kecil juga udah kegedean. Gitu kan. Dan mereka yang remaja itu isu-isunya bahkan dekat dengan isu-isu orang dewasa kayak depresi, bunuh diri gitu kan. Yang mana kalau orang tuanya nggak tahu kan bahaya banget gitu. Benar sih. Ya kompleksitasnya ya Mbak ya. Iya sih pasti. Ini pasti maksudnya apa ya? Walaupun Mas Widi udah ngalamin setiap hari juga dengar cerita-cerita, tapi emang pasti tetap kompleks banget sih Mas. Maksudnya ya namanya juga manusia gitu ya. Iya betul. Jadi ya yang menarik sekaligus menantang bahwa meskipun dua orang masalahnya itu similar gitu, tapi pasti ada ya kalau kita analisis satu-satu ada resources yang berbeda gitu. Ada pola pemecahan masalah yang mungkin untuk orang ini cocok, untuk orang ini kok nggak bisa-bisa ya, perlu alternatif lain gitu kan. Gitu. Jadi ya memang benar sih bahwa nggak ada masalah orang itu yang sama persis gitu, tapi caranya itu bisa dicoba juga kok gitu kadang. Tapi kalau nggak sesuai ya baik lagi ya, terapi itu juga prosesnya trial and error kan kebanyakan gitu. Oh kalau ini nggak bisa, nggak apa-apa, kita coba lagi, kita gunakan metode yang Cara ini ya. Cara lain. Nah jadi ya dalam kesehatan mental itu, cara coping, cara menghadapi masalah itu semakin banyak kita punya ya, kita punya strategi itu akan semakin baik gitu. Karena kan nggak ada strategi yang pasti manjur untuk semua masalah. Benar, karena bukan one fit for all ya. Benar. Gitu. Iya sih, cocok buat orang lain belum tentu cocok buat kita gitu kan. Tapi agar kita tahu ya cocok buat kita, emang kita perlu nyoba nih apa yang berhasil di orang gitu kan. Jangan takut untuk explore gitu ya. Betul. Nah kita ngomong-ngomong soal self care nih Mas, kan ada juga kemarin aku sempat ikutan gitu tuh seminar gitu ya, webinar dari ada aku kan dia jurusan psikologi. Dia tuh waktu itu tentang PFA atau psychological first aid gitu ya. Oke. Nah itu kan bisa juga dipraktekkan ke diri sendiri kan. Nah itu tuh boleh dijelasin nggak sih Mas? Oke, kalau tentang psychological first aid itu kan sebenarnya salah satu cara ya mungkin bagi kita untuk ya bisa juga untuk self care, karena dalam self care tadi ada nurturance ya, nurturance itu bisa ke dalam diri atau keluar ke lingkungan. Nah PFA itu atau PFA gitu kan, kalau bahasa Indonesia PFA ya biasa ngomongnya PFA gitu, atau enggak ya versi Inggrisnya psychological first aid gitu, atau ya pertolongan pertama psikologis gitu. Nah itu kan tujuannya kan ditunjukkan untuk
bagaimana cara kita membantu orang atau teman kita gitu ketika dia lagi ada masalah gitu kan, ada active listening-nya di situ kan, terus bagaimana cara membuat dia merasa nyaman gitu tanpa memberikan janji-janji yang mungkin nggak bisa kita penuhi nanti gitu kan. Ya kan, jadi kita membuat dia merasa nyaman tanpa kita menjanjikan something gitu kan. Nah, itu adalah seperangkat skill ya, yang mungkin juga bisa meningkatkan social skill kita gitu. Nah, jadi ketika kita tahu tentang hal itu, ya kita bisa untuk menggunakan cara-caranya untuk merawat diri, berkaca pada diri gitu. Karena memang membantu orang lain, ya itu bisa masuk ke nurturance atau ya volunteering activities itu juga bisa masuk ya ke nurturance gitu. Nah, kalau kita membantu orang ya, mungkin di satu titik kita akan merasa, oh, wah saya ternyata bisa ya berbuat baik pada orang lain, berbuat positif ke lingkungan. Ada pemaknaan yang mungkin bisa kita dapat dari aktivitas itu, aktivitas sosial, volunteering-nya mungkin ya, merawat lingkungan orang lain gitu. Nah, namun di satu sisi PFE itu juga mengajarkan kita kan bahwa ketika kita mau menolong orang gitu, kita pun harus bisa menolong diri sendiri gitu. Karena jangan sampai nih kita jor-joran banget ya, berlebihan banget kita membantu orang, kita udah nggak mikirin kebutuhan kita. Kayak kita saking inginnya membantu orang nih, kita ada tabungan 1 juta gitu. Padahal untuk kita makan, untuk bayar listrik atau internet gitu. Nah, ada orang datang minjem 1 juta, kita kasih semuanya. Terus nanti malam kita nggak makan, besok kita nggak makan, listrik dipademin gitu. Itu kan Jangan dong ya. bahaya ya gitu. Itu berarti kan mungkin keinginannya bukan untuk self care gitu atau untuk nurturance orang lain gitu kan. Keinginan itu ya mungkin bisa sumbernya selfish tadi atau ego kita. Karena mau nunjukin ke orang nih bahwa kita bisa lontong dia. Jadinya kan gitu ya kesannya. Karena kita menolong gitu dengan ego tanpa mempedulikan gitu diri kita masih butuh atau enggak dengan hal itu. Jadi kayak ya kita mau membantu, nah membantu itu kan hal yang baik, tapi kalau membantu plus ego jadinya menghancurkan diri. Itu misal hal lainnya selain contoh kecil tadi adalah nah kita volunteer gitu di suatu organisasi kemanusiaan misalnya, itu hal yang baik yang positif gitu kan. Tapi ketika kita volunteer itu nih, kita fokus ke orang itu, tapi kita melupakan tanggung jawab kita. Misalnya kita masih mahasiswa, kita bekerja di kantor gitu. Kita cuma bisa izin 2 hari untuk volunteer, tapi kita maunya, aduh saya nggak puas 2 hari, saya maunya sebulan gitu. Akhirnya apa? Kita nggak ngabarin ke kantor atau kuliah kita berantakan gitu kan. Nah, itu berarti kita nggak balance di situ. Mungkin keinginan menolong kita lebih ke ego gitu. Kita mencari pelarian atau kepuasan lain karena kita nggak bisa menyelesaikan masalah kita mau fokus ke kehidupan orang dan jadinya pun juga orangnya nggak akan merasa tertolong, merasa diatur banget bahkan mungkin jadinya gitu. Tapi yang sehat itu adalah ya selain membantu orang, kita juga lihat nih kondisi kita. Membantu orang itu memang hal yang baik gitu, tapi kalau sampai membantu nih, sampai melebihi kapasitas kita, itu bisa menjerumuskan loh, entah orang lain, entah diri kita. Misal kapasitas kita ternyata hanya PFA, pertolongan pertama, tapi kita seolah-olah menggali traumanya sampai begitu dalam. Dampaknya apa? Dia nggak akan tertolong. Kita kalau kapasitas kita hanya PFA, kita malah menggali traumanya sampai ke dalam, kita sulit untuk menutup trauma itu lagi, dia akan makin terganggu kehidupannya. Gitu kan? Habis itu adalah waktu kita habis banyak di situ, kita nggak bisa mengerjakan kewajiban kita gitu kan, terus nggak membantu orang lagi. Ketika kita tahu fakta itu menyakiti diri sendiri lagi ya, jadinya merasa nggak bisa apa lagi gitu. Benar, itu kayak kalau kita mau menolong orang lain, kita juga cupnya harus penuh lah ya. Jangan sampai kita sebenarnya juga cupnya kosong, tapi kita maksa pengen bantuin orang lain gitu ya. Itu yang tadi kan, kalau misalnya kita kosong banget, kita mau bantu orang lain, kita nggak punya keterampilannya ya menjerumuskan. Kan?
Nah, atau ya sebaliknya nih, kita mau mendengarkan orang lain, tapi kita emosinya penuh juga ya. Cup kita isinya emosi ini sekarang, kalau tadi kan Bener sih, pengetahuan gitu. bener Nah, sih. kalau cup kita penuh dengan emosi, orang lain lagi sedih, kita dengerin cerita sedihnya, dituangin lagi emosi ke cup kita, Bener. bleber kemana-mana, Mesti nggak ngerti beres juga. kapasitas juga ya kalau mau bantu orang lain. Betul. Mm-mm. Oke. Mas, sebelum kita tutup nih podcastnya, udah panjang banget ternyata. Iya ya. Wah, ini seru banget nih untuk ngebahas ini buat aku kayak apa ya? Kan kita semakin kan aku sambil ngobrol gini jadi reflect juga ke diri sendiri kan. Kira-kira apa sih yang bisa aku improve? Terus kayak apa kegiatan-kegiatan yang memang matters buat aku dan value dan visi misi gitu ya. Nah, sebelum kita tutup podcastnya nih Mas, ada nggak kata-kata atau pesan-pesan buat teman-teman pendengar bercerita? Oke, kalau pesan-pesannya sih ya, untuk kita bisa ya menghadapi situasi krisis dalam hidup, self-care, self-love itu memang penting gitu. Tapi yang lebih penting lagi, bagaimana cara kita menyeimbangkan penerapannya dalam hidup. Karena apapun yang berlebih itu nggak baik gitu ya. Jadi yang berlebih itu menimbulkan obsesi. Obsesi berlebih terhadap sesuatu, ya itu nggak akan membuat kita menjadi merasa nyaman gitu ya. Baik dengan diri ataupun ya membuat orang lain nyaman dengan kita gitu. Sehingga ya kita penting untuk ya balance itu gitu. Jangan terlalu memaksakan diri juga gitu. Jadi kita mengenal diri, nanti akan tahu ya hal mana yang masih kita bisa dorong diri kita, dan kapan waktunya kita bisa bilang ke diri, nggak apa-apa kok untuk berhenti dulu sejenak gitu. Seperti itu kurang lebihnya Mbak Brenda. Terima kasih banyak untuk kesempatan sharingnya. Terima kasih banyak. Aduh, sharingnya sangat bermanfaat, very inspiring. Thank you banget Mas Widi buat waktunya hari ini. Sama-sama. Semoga obrolan kita hari ini bisa berguna buat teman-teman bercerita. And see you Mas Widi, see you everyone in next episode. See you.